tema ini materi lebih menarik. Kita kalau nggak salah hari ini membahas buletin sekolah ya, Kang? Ya, kemarin ada materi yang sedikit diubah, tapi kurikulumnya sama. Hari ini kita tugas belajar mandiri, hyperlink, sama buletin, Pak. Oke, karena kita memasuki materinya tugas belajar mandiri ya, hyperlink ya, Kang ya? Betul sekali. Ya, jadi kita akan ke belajar tugas mandiri, Bapak dan Ibu. Mudah-mudahan ini akan menambah wawasan kita. Sebelumnya, mari sama-sama kegiatan ini kita awali dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan ke depan kegiatan kita akan berlangsung dengan lancar dan mudah-mudahan teman-teman dapat menyimak dengan mudah. Kepada yang terhormat Kang Dero, dipersilakan dengan segala hormat. Baik, hatur nuhun Pak Soleh. Baik. Dari Pak Ketua, nggak ada yang disampaikan dulu atau boleh izin langsung? Langsung aja Kang Dero. Siap, Ikan Bapak. sepat, ikan gabus. Siap, mantap Pak. Ikan sepat, ikan gabus, dan ikan lele. Siap. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi, selamat siang, salam sejahtera untuk semuanya. Alhamdulillah hari ini bersyukur tentunya kita kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa. Hari ini dipertemukan kembali setelah sesi luring yang sangat istimewa dan berkesan luar biasa. Saya secara pribadi ingin menyampaikan rasa syukur dan terima kasih kepada Pak Ketua, tim pengurus MKKS dan juga seluruh Bapak Ibu kepala sekolah yang kegiatan luring kita sangat sempurna menurut saya. Mudah-mudahan ada satu momen lagi mungkin tidak di Ramadan nanti bisa berkumpul lagi sehingga aktivitasnya bisa sambil ngopi dan menikmati secangkir es jeruk mungkin nanti ya Pak Mukti ke depannya. Amin. Siap. Hari ini bismillah kita akan lanjutkan sesi belajar kita di hari yang kelima. Materi untuk hari ini ada dua. Nah, jadi kemarin kita sedikit geser ya, karena sebenarnya kolaborasi itu tidak masuk kurikulum, tapi menurut saya penting, jadi saya masukkan. Nah, untuk hari ini ada dua materinya. Yang pertama, Bapak Ibu mungkin pernah mendengar istilah MPI ya. MPI itu adalah multimedia pembelajaran interaktif. Nah, hari ini kita akan membuat MPI seperti ini, multimedia pembelajaran interaktif dengan menggunakan Canva yang basicnya atau basisnya adalah hyperlink. Basisnya adalah hyperlink. Era-era dulu di zaman PPT kita sangat ingat gitu ya, klik ini lari ke sini, klik ini lari ke sini. Jadi kalau MPI itu adalah multimedia pembelajaran atau media pembelajaran yang memberikan keleluasaan kepada pengguna atau user untuk memilih mana dulu yang akan dia pelajari sesuai dengan gaya belajarnya. Itu yang pertama. Yang kedua, nah nanti kita juga akan membuat buletin sekolah. Nah, ini di Canva banyak banget asetnya yang bisa kita gunakan. Jadi sekarang membuat buletin itu tidak lagi menjadi sebuah kesulitan. Tapi dengan menggunakan Canva, kita langsung bisa meng-ATM, mengamati, meniru, dan memodifikasi. Bapak Ibu izin, nah seperti biasa, saya akan share dulu tampilannya. Hei. Mudah-mudahan sudah, nah sudah muncul ya. Oke. Baik. Iya, tadi ada yang bertanya, Bu Umi kalau tidak salah ya, bertanya remove background ya Bu ya, menghilangkan background gimana? Nah, nanti sambil jalan ya Bu ya, kita sambil jelaskan. Oke, nah ini Bapak Ibu kita sudah ada di Canva kita. Seperti biasa, jadi MPI ini sebenarnya pas kalau misalkan Bapak Ibu guru itu sedang dalam keadaan dinas luar, sedang dalam keadaan sakit, sedang dalam keadaan kondisi tidak bisa bersama siswa di sekolah gitu atau di kelas. Nah, multimedia pembelajaran interaktif ini adalah cara untuk bagaimana nanti bisa di-share ke siswa, siswa belajar secara mandiri. Makanya kita sebutnya adalah tugas belajar mandiri. Nah, dari mana kita akan memulai MPI seperti ini? Bapak Ibu, silakan nanti seperti biasa kita masuk dengan menggunakan ini. Presentasi. Nah, coba kita klik presentasi. Nah, yang akan kita pilih adalah kemarin presentasi portrait seperti ini ya. Nah, sekarang kita presentasi biasa saja ya, seperti PPT. Ini kita pilih yang ini Bapak Ibu, presentasi 16:9. Klik.
Setelah tersaji, saya mohon izin. Nah, ini misalkan materi yang akan saya pakai adalah materi tentang tata surya misalkan ya. Ini pelajaran IPA kelas 7 misalkan. Nah, Bapak Ibu nanti silahkan bisa menyesuaikan materinya mau seperti apa, itu kondisional. Kita berikan judul dulu di atasnya, MPI Tata Surya misalkan. Terus ini masih kosong nih desainnya. Kita cari ke bagian desain di pojok kiri atas, lalu Bapak Ibu cari di sini langsung aja Tata Surya, siapa tahu ada gitu ya. Kita enter nih di desainnya. Wow, ternyata sangat banyak tuh yang sudah disediakan oleh Canva. Cuman ini modelnya ini presentasi, bukan model MPI. Nah, nanti kita coba ubah menjadi model MPI. Nah, tentu kita memilih jangan yang video ya. Kita pilihnya yang presentasi biasa. Nah, ini rata-rata banyak yang video di atas. Nah, coba kita pilih. Nah, bisa yang pertama atau yang kedua. Kalau yang kedua ini dia video nih, ada play-nya. Oke lah, saya pilih yang ini saja nih. Nah, ini saya pilih. Atau yang ini juga bagus nih. Ya, tapi saya pilih yang ini. Oke, ini adalah template presentasi untuk solar system. Coba kita pilih, terapkan ke seluruh halaman, 13 halaman, jreng. Nah, sudah kita pilih ke 13 halaman ini. Masih nunggu, kita pilih lagi. Nah, ini dia. Kalau Bapak Ibu klik di sini, ini bisa kita lihat bahasanya adalah bahasa Inggris sebenarnya ya. Nah, entah kemarin saya lupa ya apa sudah pernah menunjukkan ya menerjemahkan yang waktu itu tidak berhasil karena ternyata yang diterjemahkan adalah elemen, bukan teks seperti ini. Nah, kalau teks seperti ini, coba ya, kita terjemahkan satu slide ini atau satu presentasi ini, kita klik ubah dan ukuran alih ajaib di atas. Lalu Bapak Ibu silahkan pilih terjemahkan nih. Ini ada terjemahkan. Pilih bahasanya bahasa Indonesia. Karena ini dia bahasa Inggris. Kita pilih bahasa Indonesia. Kita akan menerjemahkan 13 halaman secara cepat dengan menggunakan AI. Coba kita tunggu. Nah, ternyata cepat sekali ya. Kita klik buka presentasi. Dan dia akan langsung lari ke hasil penerjemahan kita yang dalam bahasa Indonesia. Coba, apakah berhasil penerjemahan ini? Nah, ini dia Bapak Ibu. Ini adalah hasil terjemahannya. Kita cek. Sistem tata surya. Wah, sudah sesuai ya. Oke. Kemudian di sini ada agenda pelajaran, perkenalan, matahari, terestrial, raksasa gas, terus tujuan, tuh perkenalan. Nah, ini matahari, planet terestrial, matahari gitu ya. Nah, ternyata kita berhasil menerjemahkan dalam waktu yang sangat cepat. Oke, karena ini sudah diterjemahkan, saya akan menggunakan versi bahasa Indonesia saja. Walaupun mungkin belum tentu sama seperti itu nanti desainnya. Oke, nah yang bahasa Inggris ini saya close ya. Nah, kita ganti ke bahasa Indonesia yang ini. Kalau kita bicara MPI, itu selalu ada mode ini ya. Ada home gitu ya, ada button nantinya, ada link gitu kan. Itu nanti selalu akan muncul seperti itu. Saya mulai. Ini judulnya adalah Sistem Tata Surya. Kemudian di bawahnya kita berikan tulisan bahan ajar IPA kelas 7. Nah, ini halaman satunya. Bahan ajar IPA kelas 7. Nah, Bapak Ibu silakan mapelnya sesuaikan. Terus di bagian ini, nah mungkin nanti ini saya akan ubah nih menjadi bagian tujuan pembelajaran. Oke. Tapi ini sudah ada ya tujuan nih, keren nih ya. Ini tujuan sudah ada. Tujuan ada di halaman ketiga. Ini akan saya geser ke halaman kedua. Saya geser dulu. Ini kalau geser tinggal tarik aja, Pak. Nah, ditarik. Jadi ini kita isi tujuan pembelajaran. Fontnya kita kurangi.
Tujuan pembelajaran. Oke. Siswa harus dapat mengidentifikasi perbedaan antara planet kebumian dan planet gas. Oke, saya kira tujuannya sudah lah ya. Sudah sesuai. Ini nomor 1, tujuan ke-1, tujuan kedua, dan tujuan ketiga. Oke. Halaman 1 sudah, halaman 2 sudah. Nah, di halaman ketiga, ini adalah menu home, Bapak Ibu ya. Ini adalah menu home. Jadi agenda ini akan saya ganti dengan home. Terus ini teksnya bisa kita renggangkan. Nah, ini kita bisa atur jarak hurufnya. Sehingga nanti, nah, akan sedikit melebar. Terus di bagian ini, saya tidak perlu 01, 02, 03, 04. Nah, ini saya nggak perlu. Terus, ininya juga teks-teksnya saya nggak perlu. Tapi saya perlu ini nanti di sini misalkan apa ya? Materi, terus video, terus materi, video, latihan. Jadi ini menu-menunya. Terus kuis. Dan butuh satu lagi nih. Ini kita duplikat aja ya. Nah, yang terakhir adalah pengembang atau profil pengembang kita gitu ya. Nah, apakah garis ini masih penting? Nah, kita hapus saja. Oke, kita bagi dua aja seperti ini nih di tengah. Selanjutnya, kita cari di elemen button. Ini sama seperti kemarin LKPD ya. Kita cari waktu luring. Nah, ini kita pilih buttonnya. Misalkan buttonnya mau yang ini. Nah, ini boleh. Kita perkecil untuk buttonnya, tampilannya. Segimana kira-kira? Nah, misalkan kalau ini di latihan masih masuk. Ah, misalkan segini ya buttonnya ya. Dan kita butuh 5. Silakan duplikat aja. Ctrl D, 1, Ctrl D, Ctrl D. Satu lagi Ctrl D. Nah, sekarang kita tinggal menyimpan tata letaknya saja. Oke. Oke, garis ini ternyata menghalangi ya. Nah, ini kita tinggal simpan seperti ini, tata letaknya. Dan nanti ini akan kita isi dengan materi. Oke. Misalkan seperti inilah. Saya butuh 5. Yang pertama, untuk materi yang ini. Ini saya tempel di sini, Bu. Nah, materi saya tempel. Kemudian latihan juga saya tempel. Wah, kok di belakang? Kita klik posisi, lalu maju ke paling depan. Video juga sama. Ini kita tempel. Video tempel sini. Kok di belakang? Kita klik posisi, lalu maju ke paling depan. Terus selanjutnya yang ini adalah quiz. Nah, ini kita tempel juga. Klik posisi, maju ke depan. Oke, dan selanjutnya kita akan klik pengembang. Nah, ini kayaknya ke pengembang kepanjangan ya. Jangan pengembang lah, profile aja. Biar pendek. Nah, ini profile kita sebagai penyusun. Jadi kita akan masukkan ke sini. Oke. Nah, sekarang tinggal tata letaknya saja. Kita klik posisi ke paling depan. Penempatannya bagaimana? Gitu ya. Mau disimpan di mana? Oke, ini ada gambar komet banyak nih. Ini saya kunci dulu ya, biar nggak ikut. Kalau di blok, kita kunci. Ini gambar komet juga kita kunci. Yang ini juga kita kunci. Oke, akhirnya yang tersisa ini. Nah, ini tinggal kita atur. Mau seperti apa penyimpanannya? Saya mungkin ini agak saya naikkan. Yang ini juga sama, agak saya naikkan. Ini adalah untuk, nah seperti ini. Ini kita blok.
Lalu kita tarik ke bawah. Oke, saya kira cukup ya. Jadi di home itu ada materi, latihan, video, kuis, dan profile. Oke. Nah, ini mungkin bisa kita perbesar home-nya, tulisannya. Oke. Selanjutnya, ini saya sudah punya 3 ya. Ini judul, ini TP, ini adalah home-nya. Selanjutnya, berarti kita harus menyediakan sebanyak 5 ini nih, 5 slide yang isinya materi, latihan, dan lain-lain. Nah, misalkan ini adalah slide pertama. Ini saya hapus dulu nih. Ini ada kata perkenalan. Misalkan ini adalah slide pertama. Slide pertama ini isinya untuk home. Untuk materi. Nah, ini saya blok materi yang ini. Lalu saya pindahkan ke sini. Nah, ini isi materi di sini. Jadi yang pertama ini adalah ini untuk materi. Jadi nanti bloknya materi ada di sini. Yang lainnya sama. Kita simpan dulu nanti isinya. Selanjutnya di dalam sini ini kita duplikat yang ini ya. Duplikat menjadi 5. 4. Nah, ini kan ada duplikat, klik duplikat. Lalu duplikat lagi jadi 3, duplikat lagi. Nah, jadi 5. Yang ini materi, yang ini adalah video. Yang ini adalah latihan. Yang ini adalah kuis. Oke. Jadi isinya ini. Oh, satu lagi ya. Nah, yang ini isinya adalah profile. Jadi ada materi, video, latihan, dan kuis serta profile. Oke. Nah, ini materinya ini dia ada di halaman berapa nih? Ini bisa kita ganti nih. Jadi ini adalah materi, kita berikan judul nih halamannya nih. Terus yang ini adalah apa ini tadi? Video gitu ya. Jadi diberikan nama nih ininya nih judulnya. Kemudian yang ini adalah latihan. Kemudian yang ini adalah kuis. Jadi nanti tidak akan tertukar hyperlinknya karena ada judul di situ. Nah, yang ini adalah profile. Untuk memudahkan nge-hyperlink gitu ya. Memudahkan men-hyperlink. Oke. Lanjut. Pada saat saya klik materi, dia lari ke sini nih, Bu. Lari materi ke sini larinya. Oke, ini saya hapus. Nah, di materi ini ada berapa materi Kang Dero gitu ya. Misalkan saya punya di sini ada berapa? Ada materinya kan, tata surya itu apa, harus dijelaskan. Kita duplikat lagi, ya itu tadi mungkin ya, nama-nama planet. Dari mulai Merkurius. Nah, ini terus diduplikat. Nah, ini nanti isinya ini. Merkurius, Venus, Bumi, Mars gitu ya. Mars, apalagi Mars, Saturnus, Uranus, Mars, Jupiter ya. Saya lupa ya. Nah, Jupiter gitu. Nah, baru. Nah, kita klik lagi nih. Nah, Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus, dan Neptunus gitu ya. Jadi ini planet-planetnya. Oke. Kita siapkan dulu. Terus di sini juga kita akan menyiapkan button. Hanya buttonnya berbeda dengan button yang atas. Karena ini adalah subjudul, mungkin saya pilih buttonnya yang ini aja lah ya, yang warna putih misalkan. Nah, ini nanti tempel di sini.
Ini materinya. Kita simpan di sini materinya. Mungkin warnanya jadi hitam. Tata surya. Nah, ini saya butuh button sebanyak 9. 4, 5, 6, 7, 8, 9 misalkan. Ini tata surya, kemudian ini Merkurius. Nah, dia jadi ada di belakang ya. Itu kita klik posisinya dulu. Nah, ini kita blok. Ya, jadi satu-satu ya. Nah, ini di bagian bawah. Oke, juga sama seperti ini. Atur posisinya. Kemudian fontnya. Nah, 3 dapat. Nah, kita tarik lagi ke sini. Tempel lagi. Lalu kita klik posisinya ke paling depan dan warnanya. Oke, ini buminya. Nah, tarik lagi. Nah, ini adalah Mars. Tarik lagi. Jupiter. Kita berikan warna. Dan kita tampilkan posisinya depan. Tarik lagi. Nah, yang ini. Nah, ini Saturnus. Kita simpan di bagian depan. Lalu posisinya ke paling depan. Kemudian yang ini yang Neptunus. Kita simpan juga sama. Dan yang terakhir adalah ini. Oke. Lalu kita simpan. Oke, memang harus agak telaten. Oke. Dapat nih. Sudah ada 9. Pluto satu lagi, Pluto nggak ada. Pluto sudah dieliminasi ya Pak? Oh, udah hilang ya Pak? Sudah hilang. Sudah tidak berteman. Nah. Oke. Nah, ini kita tinggal atur saja tata letaknya. Oke. Materinya sudah dapat. Nanti silakan menyesuaikan ya Bapak Ibu kondisional. Oke. Tinggal nanti berarti kebayang nggak? Setelah halaman 4 ini saya harus menyediakan 9 slide lagi yang isinya ngebahas tata surya, ngebahas Merkurius, ngebahas bla 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 bla. Nah, saya akan cari template untuk materinya misalkan yang ini nih, halaman 13. Ini saya akan geser halaman 13 ini, saya akan geser ke dekat materi ke sini. Nah, ini saya pakai ini ya, Ctrl X. Oke, saya cut. Nah, di bagian ini nanti ini saya hapus. Ini resmi untuk membahas tentang ini satu-satu. Misalkan tata surya dulu. Nah, ini kita simpan di sini. Saya simpan di sini di atas. Tuh tata surya ya, baru tata surya. Ini kita duplikat lagi. Nah, yang ini kita ganti dengan Merkurius. Terus baru 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, ada 8 ternyata. Jadi slide-nya itu makin banyak gitu ya. Sesuai dengan materinya. Tata surya, Merkurius. Nah, berarti ini adalah Venus. Ini bumi. Kemudian yang ini adalah Mars. Merkurius, Venus, bumi, Mars, Jupiter. Nah, yang ini adalah Saturnus, Uranus. Jadi ini sub-sub gitu ya. Saturnus, Uranus. Nah, Neptunus. Neptunusnya belum. Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus. Oh iya, Neptunusnya nggak ada. Paste. Nah, yang ini berarti dia adalah Neptunus. Oke. Yang beda yang banyak cuman ini sebenarnya ya. Yang lain-lainnya ini menyesuaikan. Oh iya,
Ini banyak slide yang belum kita pakai ya di belakangnya nanti. Itu bisa kita delete. Nah, tapi materinya saya butuh materinya tuh ya, ada materinya nanti. Oke. Lanjut nih. Sekarang desainnya sudah jadi, desain awalnya sudah jadi. Berarti saya akan mengisi ini. Nah, ini materi ini nanti harus lari ke slide 4 ke sini. Kayak kemarin, silakan berikan tautan. Larinya ke slide materi itu. Ada judulnya nih. Materi. Klik. Nah, nanti lari ke sini. Klik selesai. Terus video. Nah, video itu kita berikan lagi tautan. Lalu cari video. Video itu slide 14. Nah, terus cari latihan. Latihan juga sama, Pak. Kita berikan tautan. Latihan itu ke slide 15. Yang kuis juga sama. Ini kita berikan tautan. Dia akan lari ke slide 16. Yang profile juga sama. Kita berikan tautan. Dia akan lari ke slide profil ya. Ini slide ke-17. Nah, sekarang yang ini sudah ada isinya. Sudah ada linknya. Terus ini underline ini kita hilangkan ya. Garis bawahnya itu nggak bagus. Kalau didesain, kita hilangkan. Bagian ini sudah nih. Bagian materinya sudah. Nah, selanjutnya ini submateri. Berarti ini juga sama. Nah, ini slide 5 ini tadi belum saya kasih nama nih. Ini kita kasih nama dulu. Tata surya. Terus yang ini adalah Merkurius. Nah, ini terus seperti ini. Mars. Oh, Merkurius. Venus. Terus yang ini bumi. Agar nanti saat di hyperlink nggak akan gagal gitu ya. Bumi. Nah, yang ini adalah bisa double klik juga sebenarnya. Mars tuh double klik di bawah. Bumi, Mars, Jupiter. Nah, ini kita double klik nih di sebelah-sebelahnya. Saturnus. Yang 12-nya adalah Uranus dan Neptunus. Oke, jadi sekarang semuanya punya judul ya. Sudah diberi judul agar hyperlinknya tidak nyasar. Tata surya, berikan tautan. Klik. Cari tata. Cari tata surya. Nah, langsung tuh halaman 5. Terus Merkurius. Ini juga kita sama. Berikan tautan. Merkurius. Oke, Venus. Kita berikan tautan sebanyak materinya. Oke. Terus bumi juga sama. Kita berikan tautan. Mars juga sama. Jupiter juga sama. Saturnus juga sama. Neptun atau kehapus. Nah, Neptunus juga sama. Dan yang terakhir adalah Uranus juga sama. Artinya semua sudah punya link. Nah, sudah terisi link nih ini nih. Underline-nya sama ya, kita hilangkan karena tidak bagus ke desain. Oke. Merkurius. Nah, ini kita hilangkan dulu underline-nya. Jupiter. Nah, sekarang semua sudah tinggal kita isi saja materinya. Oke. Nah, ini tinggal kita isi nih. Nah, saya yang mudah dulu ya. Ini yang video. Ini akan saya isi nih yang video nih. Caranya kita masuk YouTube nih. YouTube-nya di Canva.
kita masuk ke bagian aplikasi di sini, lalu cari YouTube. Nah, ini YouTube-nya sudah ada. Lalu di YouTube ini carilah Tata Surya. Nah, misalkan saya dapat nih. Ini kayaknya bagus nih. Saya pilih yang ini. Dari Marvel nih. Jadi ada YouTube-nya di sini. Dan kalau ini nanti di play, dia akan bisa memberikan informasi. Oke. YouTube-nya sudah dapat nih. Kita coba play, apakah dia linknya hidup? Untuk YouTube-nya apakah berfungsi? Nah, dulu. Oke, intinya berfungsi lah. Cuma memang ada iklan dulu. Selanjutnya, saya mau ngisi materi dulu ya. Ini ngisi materi dulu. Bicara tentang Tata Surya. Ngisi materi itu bisa dapat dari AI, Canva AI seperti kemarin. Atau mungkin tadi ini sudah ada materi ya di belakang sini ya tentang Tata Surya ya. Nah, dia malah, oh iya, sebaiknya mungkin jangan Tata Surya, tapi matahari aja lah yang ini nih. Ya, jadi kita ganti jangan Tata Surya, tapi dia ngebahas matahari aja. Nah, ini coba kita salin. Lalu kita kembali ke, kan pusatnya di matahari ya. Kita kembali di slide 1. Nah, di sini. Jadi yang ini saya ganti dengan matahari. Nah, yang ini saya ganti dengan matahari. Matahari. Nah, yang matahari ini, tadi kan saya sudah dapat ya. Saya kopas aja nih materinya dari sebelah tadi. Jadi ini saya kopas materinya untuk matahari, mungkin biar nggak terlalu rame. Nah, saya dapat materinya tadi, sudah ada. Kalau teman-teman belum dapat materinya, itu bisa pakai Canva AI di sini. Ada, nanti cari materinya. Oke, saya sudah dapat nih. Materi kita adalah bintang berusia bla 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 bla. Oke, dapat nih. Untuk materi dapat. Selanjutnya Merkurius nih. Nah, Merkurius saya akan nyari lagi ke sebelah nih ke sini. Kalau belum ada pakai Canva AI. Ini matahari tadi sudah saya delete. Ini air raksa, bumi. Oh, Merkurius tuh ini ya. Air raksa itu tuh ternyata Merkuri gitu ya, Merkurius. Cuma diterjemahkan jadi air raksa. Nah, ini saya butuh data ini aja nih. Data Merkurius dan Venus. Nah, ini mungkin ini saya blok saja. Nah, Merkurius sudah dapat. Lanjut, kita tinggal ke sini. Nah, dapat nih. Ini adalah materi tentang Merkurius. Tapi saya ingin di sebelahnya itu ditambahkan ini. Gambar atau video tentang Merkurius. Kita cari ke elemen. Di sini. Lalu Bapak Ibu silahkan cari Merkurius. Nah, kita pilih yang video ya. Nah, ini banyak nih videonya nih. Videonya banyak. Tuh, misalkan saya ambil video yang ini. Lalu saya perkecil. Nah, ukurannya kita simpan di sini. Jadi alih-alih menjelaskan Merkurius, di sebelahnya ada deskripsinya. Tapi ini terlalu lama, 28 detik. Bisa kita kurangi sesuai yang kita inginkan. Misalkan jadi 5 detik. Klik selesai. Di elemen, cari bingkai. Nah, bingkainya kita pilih yang bulat. Lalu video ini kita tarik ke bingkai. Cereng. Nah, biar bulatnya utuh. Nah, saya sudah dapat nih. Kita perbesar, simpan di sini. Jadi kalau kita anak baca Merkurius, di situnya juga ada teksnya. Lanjut. Yang Venus. Nah, yang Venus materinya cari lagi dari sebelah tadi yang sudah diterjemahkan. Merkurius. Nah, ini adalah Venus. Saya coba cut.
kita pindahkan ke depan. Nah, ini Merkurius di sini. Saya coba pindahkan materinya. Nah, selanjutnya saya juga cari di sini Venus. Nah, kalau sekarang saya mau foto aja lah. Nah, ini foto planet Venus. Terus jangan lupa bingkainya kita pilih kayak tadi yang bulat. Kita cari. Nah, ini yang bulat. Lalu gambar ini kita masukkan. Jreng. Oke, inilah Venus. Oke. Terus seperti itu. Mungkin saya sampai bumi aja ya di sini nih ya. Saya sampai masukkan yang terus yang bumi ini saya cari video atau fotonya. Nah, ini yang grafis tentang bumi. Kita masukkan yang grafis saja tentang bumi. Lalu kita cari materinya. Wah, ini ya kalau bumi lengkap sekali nih. Ini saya duplikat. Tuh, ulangi. Nah, ini dah materi tentang bumi dan bulan. Oke, nggak apa-apa lah dimasukkan. Nah, selanjutnya Bapak Ibu ini Mars, Jupiter, Saturnus ini silakan diisi saja nanti. Ya, mungkin untuk contoh hari ini saya tidak isi. Oke, nanti silakan nih materinya diisi. Oke. Selanjutnya kita akan ini materi selesai. Nah, ini masuk sini, Pak. Masuk video sudah latihan. Nah, kita akan masuk di latihan. Latihan ini misalkan ada optionnya itu latihannya itu benar salah misalkan ya. Jadi di sini akan saya bagi dua. Jadi ada benar salah. Nah, jadi soalnya itu ada dua, ada benar salah, pilihan ganda untuk latihan. Pilihan ganda. Nah, saya butuh lagi button. Nah, misalkan saya masukkan buttonnya yang ini. Jadi nanti itu ada soal tentang pilihan ganda dan ada soal benar salah gitu ya. Oke. Oh, ini tuh sudah di depan ya. Cuman dia warnanya kuning. Nah, ini saya ganti dengan warna hitam. Jadi yang pertama ada benar salah. Yang kedua, ulangi. Oke. Ini kita duplikat, Ctrl D. Nah, ini adalah tentang apa tadi ini? Pilihan ganda. Oke. Ini di sini, yang ini di sini. Kita blok dulu, baru kita bisa geser. Oke, ada pilihan ganda, ada benar salah. Nah, misalkan di sini kita cari panah. Panah. Nah, panahnya gini misalkan ya, ekstrim nih panahnya. Jadi maksudnya dia mengerjakannya boleh pilih. Ini jangan terlalu terang. Oke. Jadi nanti bisa pilih benar salah, bisa pilih pilihan ganda soalnya. Berarti sekarang saya harus menyediakan 2 halaman untuk latihan soal. Ada benar salah, ada pilihan ganda. Nah, saya akan pilih yang mana ya? Nah, saya pilih yang ini nih. Ini saya pilih.
Lalu saya geser. Dan ini saya geser ke sini. Nah, di bagian ini. Terima kasihnya kita hilangkan. Nah, yang kayak gini-gininya mungkin kita perkecil ya. Oke. Nah, di bagian ini adalah contoh soal benar salah. Kita simpan sini. Benar salah. Lalu kita duplikat. Lalu ini kita ganti dengan pilihan ganda. Nah, jadi ini sub lagi nih. Sub materi dari latihan. Benar salah dan pilihan ganda. Nah, untuk benar salah, misalkan seperti ini soalnya. Pertama, saya akan masukkan elemen. Kita cari yang kemarin. Pin not. Not. Nah, ada gambar kertas seperti ini. Misalkan, disinilah kita kasih soalnya. Soal tentang ini, benar salah. Misalkan gini, soalnya. Kita beri soalnya. Soalnya gini. Planet. Atau gini. Soalnya. Ini kebetulan saya ngarang nih. Phobos dan Deimos adalah satelit yang dimiliki Merkurius. Nah, ini nanti jawabannya benar atau salah. Jadi kita coba simpan ke sini. Fontnya kita atur. Phobos dan Deimos adalah satelit yang dimiliki oleh planet Merkurius. Apakah ini benar atau salah? Ini kita sesuaikan lah seperti ini. Fontnya, nah yang agak-agak slow. Oke. Benar atau salah pernyataan ini? Kita berikan jawaban. Di sini nih, silakan di elemen cari simbol atau logo untuk true. Nah, ini yang true, ini yang benar. Nanti dia akan diminta untuk klik ini. Ini yang salah. Nah, true or false. Nah, seperti ini. Lalu kita berikan kata-kata di situ. Nah, silakan klik tombol jawaban yang sesuai. Nah, ini kita bisa berikan perintah gitu ya. Ini kita ganti dulu. Lalu saya pilih warna putih nih teksnya. Nah, kayak gini nih. Silakan klik tombol jawaban yang sesuai. Nah, true or false. Benar atau salah. Selanjutnya, or ini ya. Tempel sini nih. Oke. Ini adalah contoh benar salah. Kita belum ngisi hyperlink ya. Saya ke contoh kedua dulu. Tadi kan ada pilihan ganda juga. Nah, ini yang benar salah nih. Kita duplikat yang ini, Ctrl D. Jadi ada dua nih. Nah, yang kedua ini adalah soal pilihan ganda. Silakan klik, bukan tombol option gitu ya. Kan ada ABCD nanti kalau pilihan ganda mah ya. Berarti true false-nya ini kita delete. Nah, soalnya di sini nih nanti nih ya.
planet, misalkan soalnya gini, yang memiliki cincin yang sangat indah adalah, oke, ini soalnya. Jawabannya, nah ini harus ditulis satu-satu gitu ya. Nah, ini adalah jawaban yang A, misalkan ini adalah Merkurius. Ini jawaban yang A. Kalau ini harus satu-satu, Merkurius. Ini kontrol D, misalkan di sini adalah bumi. D lagi, D lagi, D lagi. Nah, yang C misalkan ini adalah Pluto. Ini yang D ini adalah Neptunus. Nah, ini jawabannya yang E ini adalah Saturnus. Misal gini. Nah, ini nanti satu-satu diisi hyperlink. Oke, ini saya blok dulu. Saya simpan seperti ini, lalu saya ke ataskan. Oke. Nah, soal true, false, dan benar salah sudah selesai. Berarti kalau kita misalkan kita harus ada ini kan respon ya. Kalau dia benar responnya apa? Kalau dia salah benar responnya apa? Nah, respon itu saya akan, oke, ini saya tulis dulu ya. Akan buat halaman baru lagi. Ini kontrol D nih. Nah, ini adalah saya kasih judul dulu ya. Ini adalah benar salah. Yang ini adalah apa tadi? Pilihan ganda. Nah, yang ini adalah respon benar. Halaman 18 ini respon benar. Punten kan slide-nya nggak kelihatan. Kok bisa? Nggak kelihatan ya, Bu? Nggak ada. Oh, ini Pak Sonin sedang share screen nih. Kepencet kayaknya. Oke, siap. Kita minta beliau untuk stop screen. Oke. Boleh Pak Sonin boleh dinonaktifkan berbaginya. Oke, sebentar. Nah, oke, siap. Lanjut ya. Saya lanjut lagi. Lanjut tadi sampai oke. Nah, sekarang oke Bu Sri? Sudah oke. Siap, mantap. Oke, Kang. Lanjut. Terima kasih. Lanjut. Nah, halaman 18 ini respon benar. Ini saya nggak akan pakai ini. Ini juga semua saya hapus. Kalau nanti respon benar seperti apa? Kalau benar ya kita cari aja di sini. Apa ya? Anak sedang happy atau apa? Big happy gitu ya. Nah, nanti bisa pilih yang seperti ini nih. Misalkan. Nah, kita bisa berikan seperti ini. Tapi menyeramkan juga ya. Mau yang mana tuh emotnya banyak ya. Nah, ini misalkan di sini kita berikan keterangan selamat. Jawabanmu tepat. Oke, lalu kita perbesar. Selamat. Jawabanmu tepat. Apakah mau di atas, mau di samping. Nah, misalkan ini adalah respon benar. Lalu boleh juga kita berikan checklist. Nah, ada checklist seperti ini, misalkan menguatkan. Ini adalah respon benar. Selanjutnya, respon salah. Ini kita duplikat lagi. Kalau respon salah berarti wrong gitu ya. Ada X dulu. Nah, ini kita ada X di sininya. Atau X-nya jangan yang ada bulatnya. Nah, yang ini saja. Terus ini emotnya apa ya? Big sad. Sedih. Ada emot big sad.
Nah, set emoji. Nah, ini bisa. Ini ada nih set emoji. Nah, ini adalah emoji-emoji sedih, tapi nggak perlu sampai nangis juga gitu ya. Nah, misalkan ini aja lah. Nah, kita beri keterangan. Jawabanmu belum tepat. Coba lagi, tapi kepanjangan. Segini aja misalkan. Ini adalah respon salah. Nah, Bapak Ibu, kita akan isi sekarang linknya. Berarti ngisinya dari sini mulainya ya. Ini kita akan isi ke link benar salah. Tautan, lalu pilih benar salah. Nah, benar salah ada. Klik. Lalu selesai. Underline-nya kita hilangkan. Terus yang ini pilihan ganda. Berarti ini ke slide 17, pilihan ganda. Kita berikan tautan juga ke 17. Nah, pilihan ganda. Selesai. Lalu kita, nah, benar salah, pilihan ganda. Terus mana soalnya? Nah, ini soalnya ya. Phobos dan Deimos itu bukan miliknya Merkurius. Jadi kalau anak jawab benar di sini, sesungguhnya dia adalah salah. Jadi ini jawabannya salah nih. Phobos Deimos bukan Merkurius. Jadi kalau dia true, berarti dia lari ke respon yang salah. Kalau true, berarti dia lari ke respon yang salah. Jreng. Kalau false atau salah, dia lari ke respon yang benar. Nah, ini saya pilih respon benar. Oke, selesai. Begitu pula dengan yang soal yang ABC. Merkurius itu salah. Berarti dia tautannya ke 17. Mana slide 17? Nah, slide berapa sih? Oh, 19 ya. 19. Respon salah itu adalah 19. Oke. Bumi juga salah. Ini lari ke 19. Diketik aja 19. Biar nggak usah scroll ke bawah. Pluto juga salah. Nah, ini kita tulis aja 19. Oke. Neptunus juga salah. Ini kita klik lagi ke 19. Dan yang benar adalah Saturnus. Berarti ini kita klik ke 18. Oke, semuanya sudah ada underline-nya. Berarti sudah ada link-nya. Matikan underline-nya dengan cara klik U. Oke. Dengan demikian, nih, latihan-latihan ini sudah berfungsi. Coba saya akan preview ya. Harusnya dari awal, tapi yang latihan dulu aja. Nih, benar salah saya klik, jreng, lari ke sini. Phobos dan Deimos, nah ini jawabannya true. Salah. Nah, Bapak Ibu, kalau udah di sini, mau kembali ke soal gimana? Berarti harus ada tombol navigasi yang lain ya. Apakah di sini ada back, ada next, ada home gitu ya. Nah, kalau sudah gini saya mentok nih, kecuali pakai keyboard. Dan jadi nggak interaktif ya, karena interaktif tuh bisa milih mau maju, mundur, atau stuck gitu ya. Oke, berarti saya akan menambahkan ini Bapak Ibu dari awal ya. Akan menambahkan elemen-elemen button tambahan. Nah, di sistem tata surya ini saya akan menambahkan ini enter. Elemen enter. Nah, kita pilih di sini ada enter nih. Enter. Kita simpan di sini. Lalu kita berikan link nih enter ini. Linknya adalah ke halaman kedua. Jadi ini linknya adalah enternya ke halaman kedua. Terus enter yang ini kita kopas ke halaman kedua. Simpan lagi enter di sini. Tapi ini ngelinknya bukan ke halaman kedua. Ini hapus dulu. Tapi dia ngelinknya ke halaman ketiga. Oke. Terus di bagian ini apakah perlu ada enter? Nggak perlu, karena ini sudah home utama. Nah, di bagian yang ini, saya harus menambahkan gambar home. Cari di elemen, tulis aja home. Kita pilih yang button gambar rumah seperti ini.
Lalu kita simpan mau di mana? Yang aman di pojok kanan atas lah ya. Nah, ini tombol home yang nanti dia isinya akan kembali ke sini, ke halaman 3. Ini saya kasih keterangan. Jadi dia akan kembali ke halaman 3 nih. Kita berikan tautan ya. Ke halaman 3. Jreng. Klik selesai. Dan semua home ini silahkan isikan di seluruh halaman. Dari mulai halaman 4. Nah, terus seperti ini. Kita isikan biar nanti dia kembalinya enak. Nah, di materi juga sama. Timpa. Di video juga sama. Terus di latihan. Di sini gitu ya. Nah, ini juga sama. Di halaman 17, 18, 19, terus kalau home yang ini di semua halaman saja. Nah, ini halamannya dua-dua ini enggak masuk ya. Ini saya akan delete. Terus mana lagi yang harus di delete? Dua-dua ini profile. Nah, ini enggak masuk. Enggak masuk. Enggak masuk. Nah, ini terima kasih ya. Nah, ini akhir slide. Nah, ini kita. Nah, ini akhirnya terima kasih. Juga boleh ditambahkan home. Oke, jadi 24 halaman. Siap. Selanjutnya, home itu kan kembali ke menu awal ya. Home itu kembali ke menu awal. Tadi saya lupa apakah ini tadi sudah ada link-linknya ya. Oh ya, ini sudah ada link-linknya ya. Oke. Yang belum adalah ini Bapak Ibu nih. Ketika sudah ada di matahari di sini, saya tidak ingin kembali ke menu awal. Saya ingin kembalinya ke halaman 4 ke sini nih. Berarti saya akan tambahkan di elemen tombol back. Nah, tombolnya seperti ini saja, tapi warnanya warna putih. Nah, ini kita simpan di sini nih. Oh, terlalu ini nutup ya. Kalau saya simpan di sini boleh. Nah, tata letaknya silahkan lah ya. Nah, misalkan ini home-nya di sebelah kanan, back-nya di sebelah kiri misalkan. Harusnya terbalik, tapi kalau ngubah lagi kelamaan. Jadi saya pakai ini aja. Oke, ini kembali ke halaman 4. Jadi ini saya klik tautan, kembali ke halaman 4, materi. Nah, dan ini silakan dipaste di setiap materi. Di Merkurius, Venus, Bumi, kemudian di Mars, di Jupiter, di Uranus, Neptunus. Kalau di video nggak usah, kalau di latihan nggak usah. Nah, di sini justru di benar salah nanti harus kembali ke 15. Buttonnya sama yang ini. Ya, buttonnya sama, back-nya sama. Tapi linknya yang beda. Kita ganti. Ini linknya link ke 15. 15. Nah, ke latihan. Oke. Ini linknya link 15. Nah, di pilihan ganda juga sama. Di respon benar juga sama. Nah, ini di respon benar juga sama dan di respon salah juga sama. Oke. Ya, sudah hampir selesai. Nah, ini tadi pilihan ganda. Oh, ini enggak ya. Ini adalah quiz dan profile. Terus ini adalah, oh ini juga enggak masuk nih. Ini kita delete. Ini juga kita delete. Selanjutnya quiz dan profil. Nah, profil dulu yang gampang. Untuk profil, di sininya tulis nama saya. Seperti kemarin ya, kalau profil ini
Tinggal tambah foto saja. Kita cari fotonya. Ini foto yang di player juga. Nah, sekarang saya nggak akan remove background lah. Tapi Ibu kalau remove background ini ya Bu ya. Klik fotonya. Nah ini Bu masuk sini nih. Tadi Ibu bertanya, ini klik hapus latar belakang. Nah, sudah ter-remove. Kemudian, seperti kemarin, kita pilih menu bayangan. Nah, ini bayangannya warnanya warna putih. Wah, fotonya keren. Ada bayangan putihnya. Oke, ini untuk profil atau penyusunnya. Nah, yang terakhir, ini adalah kuis. Kalau kuis, nanti saya akan arahkan anak-anak mengerjakan di Quizzes. Nah, seperti kemarin ya. Oke. Nah, ini jadi saya beri keterangan di sini. Silakan mengerjakan di Quizzes. Kita simpan di sini. Nah, mana Quizzesnya? Kita coba cari. Kita masuk ke Quizzes sekarang. Terus kita nyari kuisnya. Yuk. Nah, saya izin ke Quizzes. Terus di Quizzes ini, saya akan cari soal tata surya. Nah, banyak nih soal tata surya. Jangan pilih yang premium ya, pilihnya yang jangan pilih yang super. Oke lah, ini untuk kelas 7 nih. Saya suka dengan soal ini. Saya akan jadikan PR soal ini ke anak-anak. Terus PR ini kita klik, ini terakhir dikumpulkan kapan? Misalkan terakhirnya adalah hari Sabtu. Oke. Februari, Maret. Oke, ini. Oh, ini di bawah nih, misalkan tanggal 6 ya, 6 April terakhir dikumpulkan jam sekian. Kita klik tugaskan. Dari sini saya akan ambil linknya untuk supaya nanti anak-anak bisa memainkan di Quizzes. Nah, tuh sudah ada linknya nih. Ini linknya nanti mereka bermain. Kalau ini di Quizzes, saya akan ambil untuk bisa kita masukkan ke Quizzes misalkan. Nah, ini saya sedang mencari embednya. Nah, ini Google, Schoology, kode game, sunting gitu ya. Nah, ini bisa kita klik linknya yang ini, klik salin, atau kita bisa membagikan melalui Google Classroom dan yang lainnya. Oke. Ini misalkan kita klik ya, kita salin nih, linknya kita salin, lalu kita kembali, ini apa nih, sunting pengaturan. Kita kembali ke sini. Nah, di sini nanti, karena tadi bukan link embed ya, jadi saya nggak bisa memasukkan. Coba saya cari embed nih. Kalau tadi di Quizzesnya itu bukan link embed. Ya, kalau saya masukkan, ini tambah ke desainnya jadi seperti ini nih, tapi nggak bisa dimainkan di sini karena ini bukan link embed. Jadi saya memasukkannya akan saya pakai button aja. Jadi di elemen ini saya cari button lagi, atau jangan button ini, tapi saya klik play button ya. Nah, ini ada play button. Silakan mengerjakan di Quizzes. Nah, tapi nanti saya akan tempelkan ini. Nah, jadi nanti anak akan klik di sini. Di sini kita berikan tautan. Jeng. Tautannya itu paste ke Quizzes. Nah, jadi nanti pas anak klik ini, nanti dia akan lari ke Quizzes. Oke. Sepertinya sudah selesai Bapak Ibu. Nah, sekarang kita coba cek dari awal nih, desain kita berkaitan dengan MPI. Oh ya, saya ingin menambahkan ada audio lah. Ada musiknya. Oke. Kalau mau ada musiknya boleh.
Seperti biasa ketika video pembelajaran dulu, kita klik audionya nih. Audionya yang mana? Ini. Oke, saya klik audionya yang ini, Happy Ramadan Islami. Terus ininya suaranya, volumenya bisa kita atur, jangan terlalu kencang. Dan apakah ini berlaku untuk seluruh slide? Nah, ini bisa kita coba klik di sini. Oh iya, berarti bisa seluruh slide ya. Tuh, sampai akhir. Yuk, Bapak Ibu, ini sudah selesai. Saya akan preview. Dan nanti untuk ke siswa, kalau mau online menggunakan sinyal, itu share linknya saja. Tapi kalau untuk ke siswa offline, berarti ubah menjadi PDF. Nah, coba saya akan play. Dreng. Nah, ini adalah MPI yang baru saja kita buat. Saya akan klik enter. Dia masuk ke sini. Oh, tujuannya ini. Saya klik enter lagi. Kalau siswa musiknya terlalu kencang, nah ini bisa dikecilkan, bahkan bisa dimatikan. Ini materinya. Saya klik ke materi. Wow, materinya banyak. Ini matahari. Oh, sepertinya yang matahari ini belum dikasih link nih, matahari nih. Kalau bumi mah udah tuh ya. Di bumi saya kembali lagi ke home, ke sini. Saya klik lagi matahari, materi. Ini Merkurius sudah belum? Oh, udah. Nah, saya pakai tombol ini nih. Back. Nah, backnya ke sini. Yang udah siapa lagi? Ini Venus juga sudah tuh. Kembali lagi ke sini. Saya kembali lagi ke menu utama. Nah, di sini saya ingin menonton video. Klik, videonya saya tonton, tapi ada iklan. Kemudian saya klik latihan. Di latihan ada 2. Kalau benar salah, ini saya baca dulu. Saya klik true, ternyata salah. Kembali ke soal, saya pilih lagi, saya jawab false, ternyata benar. Kembali ke menu utama, pilih lagi latihan, pilihnya pilihan ganda. Jawabannya apa ini? Pluto. Ah, salah. Kembali ke soal. Pilihan ganda. Saturnus. Yes, jawabanmu tepat. Kembali ke menu utama, lalu pilih quiz. Nah, quiz akan dialihkan ke quizzes. Klik saja ininya, nanti dia akan lari ke quizzes. Seperti ini. Dan anak-anak nanti diminta memasukkan nama, kemudian mengerjakan sebelum tanggal yang dipersyaratkan. Nah, di sini nanti anak-anak tinggal klik mulai, nanti mereka mengerjakan. Selanjutnya, saya kembali ke menu utama. Lalu saya klik profil. Nah, ini profilnya. Kembali ke menu utama. Nah, di menu utama ini kalau saya ingin kembali ke halaman 1, nggak ada ya. Nah, itu juga sebuah kekurangan. Jadi saya akan tambahkan di sini menu back. Nah, ini back. Saya paste di sini, tapi back-nya ini adalah ke halaman 1. Back-nya adalah ke halaman 1. Oke, sudah selesai. Kalau sudah selesai, klik bagikan. Lalu akses nih, yang punya tautan. Jangan bisa edit, tapi bisa lihat. Klik, kirimlah ke murid atau ke siswa kita. Nah, ini saya kirim ke Bapak Ibu ya. Silakan dicoba. Silakan diklik link yang ada, nanti akan terbaca di saya bahwa misalkan murid ini aktif, ada atau tidak. Nah, kita tunggu nih. Silakan diklik link yang tadi, link MPI-nya. Sambil menunggu bergabung, untuk materi pertama sudah selesai Pak Soleh. Silakan, mungkin ada yang mau ditanyakan. Iya Kang Dero, tadi memang agak cepet ya, jadi ya. Jadi teman-teman tadi memang salah satu ada yang berkomentar ya, ini agak cepet, jadi mengikutinya agak sulit itu. Ya, siap. Tapi kalau mungkin nanti ada videonya kan mungkin kita bisa ikuti Kang Dero ya. Ya, ada videonya. Siap. Ya, mungkin untuk yang
materi berikutnya mungkin agak slow dikit Kang Dero. Siap, siap, Iya, siap. biar mungkin kita bisa ngikutin gitu ya. Tadi mah agak cepat begitu buka, hilang, telat gitu ya. Mungkin apa-apa. butuh memang kita butuh apa ya, butuh pelan-pelan gitu. Mungkin itu Kang Dero tadi harapan kita ya, supaya memang ini lebih cocok ke guru ya Kang ya. Betul, betul Pak. Ya, guru cocok, tapi kita kan sebagai kepala sekolah juga sebagai apa namanya, pemimpin pembelajaran ya harus ngerti juga dan paham juga. Tapi mungkin ya nanti kita bisa ngelihat videonya diulang-ulang supaya kita juga minimal bisa paham sedikit. Mungkin itu teman-teman, silakan jika ada yang mau ditanyakan atau mau dikomentari terkait dengan materi MPI ini ya. MPI. Silakan, Bu Sri sudah raise hand itu. Mangga Bu Sri. Ya, terima kasih Pak Soleh. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin ini Kang Dero ya, kami sebagai kepala sekolah mungkin bisa membuat seperti itu, seperti membuat profil sekolah. Tapi kita klik misalnya begini, kita profil, kita buat misalnya taman sekolah, kemudian kantin, tinggal diklik gitu ya. Kemudian sistem administrasi dan lain sebagainya bisa. Jadi tidak harus guru barangkali. Tapi kita desain sesuai dengan apa yang kita butuhkan. Kayaknya yang perlu itu profil sekolah deh. Karena profil sekolah kan jumlah ruangan berapa, kemudian itu bisa nggak Kang? Kalau seperti itu bagaimana? Wow, itu ide bagus Bu. Itu sangat bagus. Jadi nanti kepentingan misalkan ada asesor datang, Bu Sri boleh dong kirim dulu nih profil sekolahnya. Udah, kirim link Canva-nya saja atau dipendekkan dulu linknya. Kirim, nanti dari satu link itu kita akan tahu prestasi sekolahnya apa gitu ya, jumlah gurunya gitu ya, kemudian status akreditasinya dan lain-lain, ruangannya. Itu ide bagus Bu ya. Cuman saya tadi belum terinspirasi ke sana karena saya nggak punya bahan Bu. Jadi saya ke guru aja gitu ya. Jadi nanti itu sangat bagus, silahkan. Pada akhirnya semua, bahkan ini juga sama seperti microsite yang kemarin. Ya sama ini ya. Kalau microsite yang kemarin itu tidak leluasa karena bentuknya hanya dalam bentuk ukuran kertas kecil. Kalau ini kan berlembar-lembar gitu ya. Nah itu nanti bisa. Itu sangat keren. Silahkan bisa dicoba Bu Sri. Terima kasih. Ya, terima kasih. Itu aja. Barangkali ada lagi teman-teman yang ingin menanggapi atau ingin mengusulkan. Nah itu Bu Sri luar biasa usulnya yang bisa kita mungkin pakai untuk membuat profil sekolah atau company profil ya. Itu mungkin akan bisa kita pakai dengan beberapa link ya. Silakan teman-teman kalau ada lagi yang mau ditanyakan atau memberikan masukan supaya Canva ini lebih apa ya, lebih aplikatif lah ya, lebih implementatif buat kita gitu. Silakan barangkali ada yang dikomentari. Kalau tidak ada, Kang Dero, alhamdulillah teman-temannya ini semuanya karena sedang saum Kang Dero, jadi harus mempersempit berbicara supaya energinya nggak habis gitu. Betul Pak, siap. Maka Kang Dero mungkin itu yang bisa disampaikan tadi oleh Bu Sri terkait dengan apa yang bisa kita pakai untuk MPI ini. Siap. Ya. Lanjut Kang Dero. Siap, lanjut Pak Soleh, terima kasih. Ya, betul. Dan tidak harus. Pak Soleh ini cepat nih ketangkapnya nih, kalau sambil ngopi, sambil udut gitu. Ya Kang. Ngopi mulu. Lanjut. Ya. Mungkin nanti ngadain diklat lagi Pak Ketua ya, Pak Soleh, selain bulan puasa supaya bisa sambil ngopi. Kata Pak Atta. Kata Pak Atta harus sambil ngopi katanya. Siap. Enggak, atur nuhun. Makanya perpanjang ya Kang Dero ya, diperpanjang itu kerjasamanya. Siap. Bismillah nanti bisa ini lagi, sinergi lagi. Baik Pak Soleh, Pak Ketua, izin kita lanjutkan untuk materi selanjutnya. Ini tidak susah yang ini mah, karena semua ada template-nya di Canva. Kalau MPI memang itu harus ada inspirasi dan paling tidak kan ininya gitu ya, cara-caranya, langkah-langkahnya sudah diketahui. Nah, saya izin share lagi nih, materi kedua kita adalah tentang
buletin sekolah. Nah, ini pasti juga penting banget nih. Ya, buletin sekolah. Sekarang mau PPDB, mau MPLS, mau apalagi sekarang sedang pesantren Ramadan gitu ya. Atau mungkin ada informasi ke orang tua yang kalau sekolahnya menampilkan apa namanya tampilan buletin atau poster yang eye catching gitu, yang bagus, menurut saya sih itu meningkatkan branding sekolah di mata orang tua gitu. Jadi kadang kita lihat bisa jadi gitu ya, ada sebagian yang lihat kok desainnya kayak gini gitu ya, dan itu bisa membuat orang tertarik atau tidak. Nah, ini tadi materi MPI ternyata sudah ada nih yang sudah bergabung nih ya, tadi Pak Atta gitu ya, Bu Rizky, kemudian Singa Laut. Nah, Singa Laut siapa? Nah, ini Singa Laut berarti masuknya pakai Gmail ini ya, tidak akun belajar. Kita tinggalkan MPI. Nah, kita kembali lagi ke sini, kita refresh dulu Canva-nya. Bapak Ibu, untuk materi kedua sama, kita selalu dari sini langkah pekerjaan kita. Silakan di sini dicari saja buletin. Nah, buletin ini macam-macam ya. Ada buletin yang 2 lembar atau yang 1 lembar. Sorry, ada yang 2 halaman atau ada yang 1 halaman. Jadi kita enter saja template-nya. Dan template buletin yang tersedia di Canva itu kurang lebih 3.192 template nih ya. Banyak banget nih. Ini bisa berapa bulan gitu ya ke depan. Silakan dicari. Misalkan, oke, kalau saya kata-katanya khusus ya, buletin sekolah itu ada nggak ya? Jangan buletin saja. Jadi lebih fokus. Oh, buletin sekolah ternyata ada khusus tuh. Sudah disediakan. Ini ada buletin kelas, mungkin buletin ekskul, mungkin buletin khusus sekolahnya sendiri. Ini semuanya ada di sini. Dari mulai yang 1 halaman itu sampai menjadi seperti ini, ada yang 2 halaman. Dan ukuran kertasnya juga berbeda-beda, silakan. Nah, Bapak Ibu silakan ini bisa langsung dipilih. Misalkan saya akan pilih yang mana ya? Wah, ini tinggal nanti kita ganti kontennya aja gitu. Nah, ini misalkan saya pilih yang ini nih. Klik. Nah, kita pilih yang ini. Sesuaikan template ini. Ketika saya milih yang ini, di bawahnya juga ini keren-keren lagi tuh ya. School newsletter gitu kan. Nah, ini banyak banget yang bisa dipilih. Udahlah, kita pilih satu saja yang ini. Klik. Sesuaikan template. Informasi apa yang akan diberikan dalam buletin sekolah? Dan baiknya memang yang mengelola adalah anak-anak sebenarnya ya, sekaligus meningkatkan literasi mereka gitu. Cuman memang tetap di bawah binaan Wakasek kesiswaan gitu ya, atau pembina ekskul. Nah, ini adalah buletin misalkan SMP, misal ini ya, SMPN 1 Kota Bekasi misalkan ya. Ini adalah buletin sekolah SMP 1. Ini kalau kita preview dulu, tampilannya akan seperti ini. Tinggal oleh Bapak Ibu nanti diedit saja apa yang akan muncul. Misalkan foto ini saya akan ganti. Klik hapus gambar. Nah ini, oh sebentar. Foto ini juga akan saya ganti. Ini delete aja, karena itu bukan foto sebenarnya, grafis. Nah ini foto di belakang, ini kalau saya delete, hapus gambar. Oh ternyata di belakang teh ada kisi ya, ada bingkai di belakang itu. Nah misalkan ini, apa nama buletinnya? Misalkan SMP 1 nama kerennya apa ya? Nama misalkan sekolah juara atau apa gitu. Buletin SMP 1 misalkan SMP Sekolah 1 model. sekolah model. Buletin sekolah model misalkan. Ya, atau namanya apa itu silakan. Ini kita perkecil seperti ini. Nah, oke, bawahnya kasih keterangan. Nah, ini adalah SMPN 1 Bekasi gitu ya. Ini kecil sekali, saya perbesar di 15. Oke. Nah, harapannya di belakang sini adalah gedung sekolahnya. Jadi kita sediakan asetnya berupa foto gedung sekolahnya. Tapi kita gunakan contoh ya, ini untuk yang di Canva. Kita cari foto gedung sekolah. Nah, ini gedung sekolahnya. Kita pilih, misalkan yang ini gedung sekolahnya.
kita masukkan di belakang, jreng. Nah, ini kita bisa tampilkan. Terus apa yang mau diangkat? Ini foto-fotonya kita hapus dulu ya. Oke, hot news. Nah, hot news. Nah, berita hari ini apa? Misalkan tentang PPDB asik, misalkan gitu ya. Oke, asik itu apa? Nanti bisa dijelaskan. Oke, nanti ini silakan diisi, isinya apa? Misalkan kita isi tentang di sini. Semangat tahun ajaran baru. Coba kita pakai AI minta kata-kata yang berkaitan dengan PPDB. Semangat tahun ajaran baru. Selamat tahun ajaran baru. Kita sisipkan karena kepanjangan, kita rangkum. Kita rangkum ya Pak, seperti kemarin. Nah ini kita pilih lagi rangkum. Sebentar, ini saya terlalu cepat nggak Pak Soleh? Cepat. Cepat. Pelan-pelan. Sedikit Pak, dikurangi dikit. Pelan dikit Kang Dero. Siap. Ada Lupa. direm dikit Pak Lero, direm hala. Siap, lupa saya. Oke. Tadi sampai sini Pak. Nah ini tadi saya ulangi Pak dari sini nih. Buletinnya ini nanti silakan lah. Ini kebetulan buletin sekolah model. Di bawahnya ini hanya mengganti-ganti teksnya. Kita ganti ini SMP 1 misalkan ya. Terus kalau kita melihat bentuk buletin kayak gini, kita yang harus punya inspirasi gitu. Kira-kira yang ini mau diisi apa gitu ya. Kang, maaf tadi itu Ya, Bapak. Pak Jerman ya? ya tadi mau masukin gambar di belakang gimana tuh lupa. Siap. Oke. Awalnya tadi dari sini Pak. Ini gambar gedung ini. Kalau saya hapus, nah ini ya asalnya kan ini nggak ada gambar nih. Asalnya kayak gini. Ya. Kalau Pak Jerman sudah ada bingkai seperti ini belum di desainnya? Sudah. Oh sudah. Oh sama dengan saya ya? Ya. Oh. Ya. Tinggal pilih aja Pak gedungnya. Tinggal pilih gedungnya. Nah ini. Gedungnya tinggal pilih. Seperti ini. Dari elemen Pak. Elemen. Pilih gedung. Gedung sekolah. Nah nanti cari foto sembarang aja. Ya, cari yang foto. Tinggal ditarik aja Pak. Ditarik ke bingkai. Tarik. Tak. Tuh Pak ditarik aja. Oh, Masukin. Jreng. Nah. Jadi masuk. Ya. Jadi di belakang sesuai template-nya. Oke. Selanjutnya, tadi kan saya bingung ya. Tadi di sini ada hot news gitu ya. Hot news-nya apa ya? Nah, misalkan mau menghadapi PPDB. Terus kata-katanya apa? Nah, ini sebaiknya memang di sekolah ada tim khusus gitu ya. Anak-anak ekskul multimedia atau ekskul menulis atau apa gitu ya, yang bisa mewadahi ini, dan mereka nanti yang akan menggarap gitu ya, supaya buletin ini setiap 2 minggu sekali, kalau seminggu sekali mungkin berat, 2 minggu sekali itu mereka akan membuat tulisan seperti ini. Nah saya barusan tiba-tiba terpikir di sini adalah PPDB asik. Nah ini mau menyambut PPDB misalkan. Terus isinya dari mana? Isi materinya. Nah, karena saya belum punya kata-kata, saya cari di AI saja nih. Di pojok kanan bawah di AI. Klik tulisan ajaib, Pak. Lalu tulis aja. Di sini misalkan semangat tahun ajaran baru bagi murid. Semangat tahun ajaran baru bagi murid. Kita cari, minta AI untuk membuat. Nah, ini ada kata-katanya nih. Tahun ajaran baru merupakan kesempatan yang segar bagi para murid. Oke, ini kita klik sisipkan, Pak. Jreng. Nah, sudah ada nih teksnya. Tapi jujur, ini teksnya banyak banget. Karena teksnya banyak, kita klik lagi teksnya. Lalu kita pilih ini Pak. Kok jadi play? Lalu kita pilih AI lagi. Nah ini teksnya kita pilih. Lalu kita pilih AI lagi. Lalu Bapak pilih rangkuman. Nah biarkan dirangkum sama dia.
Nah, sudah dirangkum. Apakah dengan sudah dirangkum ini sudah sedikit kata-katanya? Oke, ini kita coba perbesar nih ukurannya. Kita coba perbesar. Bacaannya adalah tahun ajaran baru adalah kesempatan segar bagi murid untuk mulai petualangan belajar. Semangat dan antusiasme yang tinggi penting untuk sukses. Oke, cukuplah. Teksnya mau warna apa nih? Saya ingin warna putih. Oke. Nah, dapat. Kita dapat nih. Ya, silakanlah masalah isinya menyesuaikan saja. Oke. Buletin sekolah model. Nah, ini kan fotonya masih kosong nih. Ini fotonya masih kosong. Kita isi fotonya dengan tahun ajaran baru. Coba di elemen, cari aja foto-foto yang berkaitan tahun ajaran baru. Saya nggak tahu ada nggak ya. Saya tulis aja nih. Di elemen tahun ajaran baru. Kita klik enter. Kita pilih foto. Ya, sama lah ya. Ada gambar anak tuh ya. Tuh, ada gambar anak mau sekolah gitu. Rasanya kita, ini kan SMP ya. Oh, ini SMA nih. Ya, ini SD. Misalkanlah kita pilih yang ini. Kalau ada yang SMP. Misal, ini kita masukkan ke bingkai, Pak. Nah, jadi seperti ini. Sehingga kalau kita play lebih awal, nanti tampilannya seperti ini. PPDB Asik, Buletin Sekolah Model. Oke. Saya baru selesai satu menu PPDB Asik. Selanjutnya, di situ ada upcoming event ya. Jadi, ada event apa nih di depan gitu ya, yang akan datang. Kayaknya upcoming eventnya ini nggak usah diganti ya, tulisannya nggak apa-apa gitu. Nah, cuma nanti di sini dijelaskan nih akan ada event apa lagi gitu yang akan datang. Oke, nanti kita bisa isi di sini. Misalkan kita isi, saya perbesar ya. Apa ya kira-kira ya? Kita akan isi misalkan, kok hilang. Nah, sekolah model SMPN 1 Kota Bekasi akan menggelar gitu ya kegiatan MPLS Asik untuk menyambut murid baru yang hadir ke sekolah ini dengan semangat baru untuk terus mau belajar. Sukses dan selamat datang murid baru di sekolah kami, sekolah model. Misalkan gitu ya kata-katanya. Kita perbaiki nih ejaannya nih. Tadi ada yang typo. Akan menggelar kegiatan MPLS. Nah, adik-adik baru nggak tahu MPLS misalkan. Ini masa pengenalan lingkungan sekolah. Masa pengenalan lingkungan sekolah. Dengan tema belajar asik. Belajar asik, sekolah juara misalkan. Nah, untuk menyambut murid baru yang hadir ke sekolah ini dengan semangat baru untuk terus mau belajar. Misalkan kata-katanya gini. Jadi event terdekat itu adalah kegiatan MPLS. Oke, nah dapat. Ini bisa rata kiri itu ya. Bisa rata kiri kanan juga boleh. Nah, silakan disesuaikan. Ini event yang terdekat. Upcoming. Oke. Dapat 2. Nah, di bawah-bawah ini misalkan kita mau isi ekskul di sini ya. Misalkan kita isi ekskul. Ada 3 ekskul idaman gitu ya. Favorit di sekolah kita ini.
Misalkan kita cari nih gambar olahraga di situ. Oh, jangan berenang, puasa, football. Nah, ini ekskul di sekolah kami, main bola misalkan. Nah, ini bisa dimasukkan ke sini. Oh, kelihatan bolanya doang ya. Nah, terus gambar lagi. Misalkan kita pilih yang ini. Nah, lalu kita, oh ini aja nih ya, gambar bola nih. Nah, misalkan di sini, saya bingung nih, ini ngisi apa lagi? Misalkan di sini kita isi dengan Paskibra. Ini ekskul favoritnya nih di sekolah kami nih. Futsal. Dan jangan multimedia. Sekarang mah anak-anak lagi senang e-sport. Nah, misalkan di sekolah kita ada ekskul e-sport. Nah, ini keren nih. Futsal, e-sport. Nah, ini yang resminya Paskibra. Misalkan yang formalnya, ini futsal untuk main bola, e-sport ini untuk digital. Nah, kata-kata di sini kita mau minta bantuan AI nih. Oke, apa itu ekskul e-sport? Siapa tahu ada. Kita cari. Ekskul e-sport adalah kegiatan yang belum. Oh, ternyata ada juga ya. Istilahnya MOBA, multiplayer online battle arena. Wow. Kita klik sisipkan. Jangan lupa kita klik rangkuman. Ini sedang menjelaskan e-sport. Karena tadi saya bingung nih di sini diisi apa gitu ya. Oke. Nah, apakah ini sudah cukup? Kalau belum kita rangkumkan lagi. Kebanyakan kata-katanya. Nah, kalau sudah, ini bisa kita simpan di sini. Kita sesuaikan termasuk fontnya. Oke. Tapi terlalu kecil. Kita bisa di angka. Nah, ini untuk ekskulnya. Ini adalah ekskul e-sport. Yang selanjutnya adalah futsal. Nah, yang futsal ini kita hapus juga. Lalu, oh ini hurufnya saya ganti dengan open sun. Jadi kreasi untuk isi materinya silakan disesuaikan saja. Oke. Silakan masuk lagi ke tulisan ajaib, lalu cari apa itu ekskul futsal. Nah, kita minta bantuan AI lagi nih. Nah, dapat ya Bapak Ibu, kita klik sisipkan. Lalu kita rangkum lagi. Cereng. Nah, inilah rangkumannya untuk yang futsal. Silakan fontnya itu disesuaikan. Ini 9,7. Ekskul futsal adalah bla bla bla. Oke. Ya, saya perbesar lah. Oke. Terakhir adalah Paskibra. Nah, misalkan ini. Apa itu ekskul Paskibra? Kita tanya AI lagi ya. Apa itu ekskul Paskibra? Enter. Dapat. Sisipkan. Lalu kita rangkum. Kayaknya dirangkum lagi. Nah, dapat. Lalu kita tempel sini.
Ini adalah ekskul paskibra. Oke, kecintaan kepada tanah air. Ini futsal, ini e-sport. Oke, buletinnya sudah selesai. Nah, jangan lupa di bagian atas nih di sini mungkin kita perlu menambahkan ini ya. Ini buletin kapan gitu ya. Misalkan ini adalah ini misalkan terbit minggu kedua Juni gitu ya. Jadi sebulan itu 1 kali di minggu kedua misalkan. Nah, ini misalkan kita ada keterangannya. Oke. Kita preview, Pak. Nah, lumayan lah ya daripada memulai dari nol, ternyata dengan menggunakan Canva, aku lihatin itu bisa lebih optimal. Ini hasilnya. Kalau sudah, kita bisa langsung download. Klik bagikan. Lalu kita unduh. Setelah diunduh, kita pilihnya PDF, Pak. PDF standar ya. Kita klik unduh. Nah, selesai. Inilah buletin yang bisa kita kerjakan dan kita hasilkan. Bapak Ibu nanti kalau sudah seperti biasa di grup boleh saling share ya, bagus-bagus biasanya. Nah, ini buletinnya. Tuh, sederhana tapi bermakna. Tidak perlu menunggu sempurna gitu ya untuk memulai. Nah, alhamdulillah sudah selesai. Silakan Bapak Ibu, mungkin ada yang mau dikonfirmasi atau ditanyakan. Saya kembalikan dulu ke Pak Soleh. Makasih Kang Andre, Kang Andre. Soalnya udah ini butuh aqua kayaknya Mas Soleh ini. Kang Dero ya. Enggak, kalau ada yang mau memberikan pendapat atau Andre mah pihak ketiga yang saya tahu. Ya. Oke, ada yang mau menyampaikan pendapat atau ide dan gagasan barangkali. Ibu Sri, silakan jika ada ide cemerlang Ya. yang akan disampaikan buat teman-teman. Baik teman-teman, ya terima kasih Pak Soleh. Saya menggunakan buletin itu, makanya kemarin yang disampaikan pada inovasi daerah itu salah satunya adalah buletin sekolah. Nah, kami sudah membuat buletin sekolah menggunakan Canva ini dan kami mempunyai tim namanya Metaverse sekolah kami, mana mereka kami ajarkan untuk Canva, sehingga untuk buletin ini kami ambil dari anak-anak yang dari grup Metaverse itu, mereka akan menyumbangkan kegiatan-kegiatan pada saat itu. Contoh seperti kegiatan bulan ini adalah kami ada 3 kegiatan. Satu adalah sosialisasi disiplin positif, kemudian yang kedua adalah kegiatan pesantren Ramadan, kemudian yang ketiga observasi kelas. Nah, itu kami masukkan juga ke dalam buletin. Nah, kami memiliki tim buletin ini dibentuk di sekolah. Anak-anak nanti siapa yang bagian mencari berita, siapa kayak yang di majalah aja lah gitu ya. Jadi ada pimpinan redaksi, kemudian ada wartawannya dan lain sebagainya. Saya barusan beli kemarin sore. Terus Bumi ini kan bocor, Bumi. Ya, saya buletin ini menggunakan Bumi bocor. Bocor ya. Oke. Ya, kita buletin itu kan bisa dibuka ya Kang ya. Jadi pakai aplikasi apa itu? Karena kami tidak membayar, jadi kami mencari yang gratis sehingga mereka kalau sudah lewat dari sebulan mati, nggak bisa dibuka lagi gitu. Dengan itu aplikasi apa? Aduh lupa. Apa tuh Bu? Flipbook. Flipbook ya. Jadi Flipbook itu kalau kita tidak langganan atau kita tidak bayar, mencariannya gratis itu akan mati ketika 1 bulan. Itu aja barangkali masukan Pak Soleh. Barangkali teman-teman bisa untuk meningkatkan menjadi buletin ini menjadi salah satu buletin di sekolah. Bagus lagi kalau dimasukkan ke web. Itu saja barangkali. Terima kasih Bu Sri, udah bagus idenya memberikan gambaran. Ini ada 2 orang yang raise hand ini, Putri Wahyu dengan Kang Jajang. Ya, Putri dulu Kang Jajang ya. Ya, silakan Putri.
Terima kasih waktunya Bapak Ibu. Kang Dero, saya mau Siap, Bu. bertanya. Yang pertama terkait dengan aplikasi hari ini tentang buletin. Tadi yang disampaikan Bu Sri itu ternyata aplikasi tidak, kalau berbayar ya, mungkin nggak panjang. Jadi mohon nanti kalau kita mau menggunakan apa harus berbayar. Yang kedua, pertanyaan saya kemarin hari Jumat itu saya belum membuat, belum ada ini ya Pak, tutorialnya ya. Saya tadi nanya Bu Sri gitu. Oh ya. Kemarin ya, mohon izin. Siap. Itu saja Siap. Pak, terima kasih. Yang penting kalau memang kita mau niat buat buletin, bagaimana yang berbayar, terus kalau yang gratis itu hanya sebulan, apakah itu bisa mewakili kalau kita kan penuh tidak sebulan, paling enggak berkelanjutan, atau misalnya kita tautkan di web. Itu saja. Terima kasih. Ya, baik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak Soleh, saya izin menanggapi dulu ya sebelum ke Kak Jajang ya. Ya. Pertama, sebenarnya yang berbayar dan gratis itu bukan buletinnya, tapi aplikasi pihak ketiga yang buat menempelkan buletin supaya jadi seperti buku gitu. Jadi tidak hanya buletin, misalkan Bapak Ibu punya modul ajar, Bapak Ibu punya komik pembelajaran, bahan ajar apapun, itu bisa dimasukkan ke aplikasi itu seperti layaknya membaca buku gitu. Pasti sudah pada ini ya Pak, sering lah menggunakan yang kalau dibuka ada bunyi suaranya kayak gitu seperti baca buku dan sebagainya. Bahkan perpustakaan digital itu rak-raknya menggunakan aplikasi itu. Salah satu aplikasinya adalah Flipbook. Nah, Flipbook ini adalah aplikasi yang memang berbayar. Sebenarnya kalau dia mau free juga silakan, tapi seperti Bu Sri sampaikan, mungkin ada kuotanya, berapa kredit yang bisa diberikan. Nah, di Canva sendiri itu sebenarnya ada yang sifatnya tidak akan, walaupun dia berbayar gitu, tapi karena sudah kerjasama dengan Canva, itu sebenarnya nanti bisa dicari di aplikasi, Bu Sri. Nah, cuman saya lupa namanya, ini Heizin atau Z apa gitu, saya lupa itu namanya, nanti saya carilah. Nah itu nanti silahkan cari di bagian aplikasi. Jadi desain Bapak dan Ibu itu nanti bisa dimasukkan ke sana, sehingga nanti bisa di view oleh orang tua murid itu buletinnya tidak datar seperti ini. Kalau ini kan sebenarnya tujuannya untuk dicetak, ya untuk dicetak dan diperbanyak yang ini gitu. Nah nanti silahkan cari di aplikasi. Ini saya lupa benar namanya ya, itu Canva level 2. Heizin atau apa gitu ya. Karena kalau masih ingat nggak Bu Sri di Canva level 2? Mungkin pernah. Pernah tapi tidak diberikan kan waktu itu saya pakai Flipbook. Oh iya, karena ada 2 opsi ya. Iya. Nah, nantilah saya coba cari ya, di Canva ini ada fasilitas untuk membuat buku digital. Tidak hanya ini, misalkan Bapak Ibu punya kemarin ya album kenangan. Nah, itu album kenangan akan lebih keren kalau nanti bisa dimasukkan dalam Flipbook, yang tentunya tidak dikuota seperti di Flipbook tadi. Namanya di sini, ya Allah saya benar-benar lupa ya. Nanti mungkin saya carilah nanti. Di Canva ini ada di aplikasi ini. Itu. Terus yang kedua dari Ibu juga tadi terkait dengan apa tadi, rekaman hari Jumat ya Bu ya. Nah, rekaman hari Jumat itu memang kemarin kita tidak direkam ya. Jadi tidak ada rekamannya yang kemarin itu. Tapi nanti ada video-video hasil pelatihan saya tentang microsite. Itu mungkin nanti saya akan share pelatihan Canva di IG Natuna yang waktu itu kita lakukan. Tapi prinsipnya sama saja. Ya, nanti kita akan share ke Ibu. Demikian, Pak Soleh. Ya, lanjut Kang Jajang. Setelah Kang Jajang, Pak Jirman ya. Oke, Kang Jajang silakan, mangga. Ya, terima kasih Haji Soleh, terima kasih Kang Dero. Saya cuman tadi ketinggalan, lupa bagaimana cara membagikan hasil hyperlink tadi ke grup WhatsApp umpamanya. Terusan saya coba di grup tuh, udah betul begitu atau ada cara lain? Terima kasih. Mangga Kang Dero, tanggapin. Kang Dero mic-nya masih off. Oh, ya dari tadi itu saya bicara Pak. Astagfirullah. Maaf. Ya, Pak Jajang, ini sudah saya buka ya di WA itu. Ini sudah bagus. Ini sudah memenuhi MPI, kearifan lokal. Definisi saya klik masuk.
masuk lagi ke home, masuk ke fungsi. Nah, fungsi juga masuk. Hanya memang kalau anak mengerjakan di mana? Di handphone ya sifatnya memang agak sedikit view-nya kecil gitu ya. Tapi kalau di laptop itu akan luar biasa. Jadi yang Pak Jajang buat ini sudah bagus, ini sudah memenuhi tugas hari ini, dan sebaiknya ke anak link yang panjang ini anak bete bisa kalau lihat link yang panjang. Nah, disarankan untuk link yang panjang kayak kemarin Pak ke SID ya, masih ingat ya? S.id ya, di short gitu kan, dipendekkan supaya nanti bisa dibagikannya paling cuman di bawah 10 huruf gitu. Jadi yang Pak Jajang buat ini sudah bagus dan ternyata bisa cepat juga ya. Maksudnya saya menjelaskan kok bisa jadi juga gitu. Ini keren luar biasa. Terima kasih Pak Jajang. Buka 2 laptop, Kang. Dari mana? Sama dengan Pak Jirman. Pak Jirman buka 2 laptop, 3 sama HP. Oh, mantap. Tahu aja Pak Soleh, tapi gitu nggak bisa-bisa ini. Semangat Pak. Ya Pak, ganti Ya, mau tanya nih Pak. Kang Dero, tapi boleh mungkin diingatkan lagi untuk memperkecil itu link ya, dengan menggunakan s.id itu kemarin ya. Siap. Gitu Kang, mungkin perlu juga Kang. Tadi juga saya sempat lupa dengan membuka itu Kang. Siap. Sebelum Pak Jirman izin ya mempraktikkan ini dulu ya. Oke. Nah ini seperti, mana tadi? Oke lah, prinsipnya sama lah ya. Ini seperti link ini nih ya. Tadi yang hyperlink MPI dengan ini prinsipnya sama. Jadi saya klik bagikan, kemudian pilih, pilih unduh. Ulangi. Klik bagikan. Nah pilihnya yang ini ya. Yang punya tautan nih Bapak Ibu, yang punya tautan. Kalau ke siswa jangan bisa edit, tapi bisa lihat. Oke, kita salin tautan. Lalu silakan masuk ke... Belum muncul di layar Kang. Ya, belum muncul. Belum muncul. Oh iya, saya ulangi. Ya, oke, nggak apa-apa. Kita ulangi. Belum muncul. Siap. Hentikan berbagi. Kita hentikan dulu. Nah, delay. Kita mulai berbagi. Nah, agak lama nih. Seluruh layar, klik bagikan. Siap, kita tunggu dulu. Agak delay ini. Apakah sudah muncul? Nah, baru ya. Nah, kita ke sini. Sudah muncul ya Pak Soleh ya, buletinnya? Ya, sudah Kang. Siap. Nah, prinsipnya sama ya. Ini hyperlink maupun ini desain Canva sama saja. Untuk membagikan dan memperkecil link, pertama klik bagikan. Lalu pilih ini Pak, yang punya tautan nih yang ini. Yang paling bawah, yang punya tautan. Terus ini aksesnya kalau siswa bisa lihat. Nah, terus salin tautan, jreng. Setelah itu, kita pindah ke tab baru di Google di sini. Bapak Ibu silakan tulis s.id. SID. Lalu kita enter. Enaknya kita punya akun di sini ya. Punya akun berarti daftar dulu. Kalau sudah, itu berarti tinggal langsung aja masuk atau daftar. Nah, karena kita sudah punya, langsung aja masuk dan menuju dashboard. Jadi Bapak Ibu ikutin login-nya, daftarnya. Nah, ini adalah tampilan dari SID. Saya sudah membuat di sini 157. Nah, ini ada link-link yang sudah sering saya buat di sini. Dan ini tidak ada kuota minimalnya gitu ya. Tidak berbayar mungkin ya. Tapi yang ini aja udah keren. Klik ini Pak, buat tautan baru nih. Klik buat tautan baru. Nah, link yang tadi dari Canva nih Pak Soleh dan Bapak Ibu, ini paste di sini. Paste, mau dikasih judul boleh. Misalkan ini judulnya adalah latihan Canva. Kalau nggak mau juga nggak apa-apa, langsung klik ini, singkatkan. Jreng, singkatkan. Jadi link yang panjang itu akan disingkat oleh SID. Nah, kalau sudah, nah ini linknya Pak. Nah, 24 SID, 24 KBW. Ini kan susah dihafalnya. Ini kita bisa edit nih. Cara editnya pakai pena ini. Kita klik, lalu kita edit. Editnya sesuai dengan yang kita inginkan. Misalkan ini adalah latihan Canva.
Udah segitu. Lalu kita klik simpan. Hasilnya linknya adalah ini. Nah, oh nama microsite sudah ada. Latihan Canva Bekasi. Nah, kita ulangi. Latihan Canva Bekasi. Nah, kalau sudah, ini bisa kita bagikan. Bisa kita klik bagikan, copy. Nah, ini copy ini nanti bisa langsung ke WA nih Pak Jajang nih. Bisa langsung ke WA, klik ke WA bisa. Atau copy doang boleh, lalu pilih ke WA-nya. Atau mau QR code. Nah, biar keren ke anak sih, anak-anak senangnya sekarang gini. Kita download barcode-nya, lalu kita share ke anak-anak biar anak nembak barcode ini. Begitu, Pak Soleh, cara untuk berbaginya. Iya. Lebih simpel ya, Kang Jajang ya? Ya, sip. Iya, oke Kang Jajang. Oke, Kang Jajang ya. Yuk. Oke, lanjut ke pertanyaan Pak Jirman. Ya, terima kasih, luar biasa ini super ini. Saya masih agak sedikit di bawah ini. Tadi misalnya pengertian futsal, setelah saya klik di AI-nya itu muncul bahasa Inggris. Untuk merubah menjadi bahasa Indonesia tadi saya nggak begitu sempat mendengarkan. Bagaimana itu, Kang? Ya, pertanyaan pertama, Pak Jirman, apakah Canva-nya pakai bahasa Inggris? Enggak, tadi saya yang pertama tentang semangat belajar itu muncul selamat belajar biasa pakai bahasa Indonesia. Ini begitu pengertian saya mencari di AI pengertian futsal ini muncul bahasa Inggris. Oke, tapi kalau dicek ininya pakai bahasa Indonesia ya Pak ya, beranda gitu kan? Sepertinya bahasa Indonesia. Coba Pak dicek dulu, karena kalau biasanya ininya di sininya home gitu bahasa Inggris, dia otomatis juga suka seperti itu. Kebiasaan Pak pakai bahasa Inggris barangkali Pak. Nah, Pak Jirman ininya beranda bukan? Boleh diklik ini nih. Yang 3 titik bagian pojok kiri atas. Pojok kiri atas. Ini saya sudah share screen belum? Sudah. Oh. Pojok kiri atas Pak, ininya beranda atau home? Beranda. Oh ya, aman berarti. Oke, hanya ketika mencari kok jadi bahasa Inggris ya Pak ya? Iya, betul. Oke, saya mau coba nih ya. Saya mau cari ke AI. Saya cari ke AI. Futsal tulisannya biasa tadi. Jelaskan futsal. Kita kontrol enter. Nah, Bapak boleh coba lagi? Oke, coba. Apakah masih bahasa Inggris? Kalau saya sudah bahasa Indonesia. Oh iya, sudah pakai bahasa Indonesia, Kang. Terima kasih. Oh, sudah berarti. Hanya futsal saja barangkali ya. Oh, betul. Karena terlacaknya bahasa Inggris. Contoh nih ya, kalau saya nulis futsal aja. Futsal. Nih, bisa mungkin ya. Mungkin terdeteknya bahasa Inggris. Oh iya tuh, bahasa Inggris. Oh kan, iya tuh, iya. Ya kan ini bukan bahasa Inggris, Pak. Bahasa Itali, Pak, ini, Pak. Oh, ada La Pizza di sini ya. Pizza. Oke, terima kasih, Kang. Ya, baik. Sama-sama, Pak. Semangat. Ya. Tadi masih ada satu lagi ya, siapa ya yang ingin bertanya tuh? Boleh Bapak, silakan. Saya lihat tadi tapi turunkan. Mangga teman-teman, kalau masih ada yang bertanya kita Ibu Setiastuti. Ya, Bu Tuti, mangga silakan. Halo Bu Tuti. Silakan Bu Tuti. Bu Tuti, halo. Kepencet lagi Bu Tuti. Pencet sepertinya. Iya. Bu Tuti, halo. Pencet Wah, kali. berarti kepencet. Kang Dero kepencet berarti. Siap. Siap. Baik, barangkali mengingat waktu sudah pukul 15 ya. Karena tadi kita awali dari pukul 13 dan kita silakan Bu Tuti, silakan. Iya, bukan kepencet, ini sinyalnya itu Pak, maaf kan saya langsung praktek ya. Itu kalau mengganti judulnya itu bagaimana ya? Tadi kan saya upload dari yang red and white apa itu sih ketinggalan itu tadi. Judul apa Bu Tuti? Judul yang mana? Mengganti nama file.
nama filenya, judul filenya itu. Oh, mengganti judul Saya judul. ketinggalan di situ. Siap, Karena Ibu. sambil praktek. Ya. Oke. Izin Pak Soleh, izin. Ya, silakan Kang. Kita ambilkan lagi. Mengganti. Kang. Ya. Oke, sudah tampil belum Bapak? Sudah. Sudah ya. Oke. Nah, mengganti nama judul file. Nah, ini file kita adalah file tentang bulletin ya. Ini tentang bulletin. Jadi Ibu kalau mengganti judul file, kalau tampilannya sedang dalam posisi seperti ini, Ibu tinggal masuk di bagian atas Bu, di sini nih. Dekat akun kita nih, ada foto saya, ini akun saya. Ya. Nah, sebelahnya ini Ibu tinggal ganti aja di sini. Nih, double klik. Oh, yang di atas cari. Ibu, iya. Di sebelah foto Ibu, akun Ibu. Ada Bu ya? Oh, iya, terima kasih Pak. Siap Ibu, siap. Terima kasih, semangat. Ya, Bu Tuti udah selesai dijawab ya. Mantap. Gitu. Ya Kang Dero, mungkin karena waktu tinggal 1 menit lagi Kang Dero ya. Mungkin kita Siap. closing kegiatan ini. Ya. Alhamdulillah teman-teman. Izin Pak Soleh untuk besok, informasi untuk besok. Pukulnya masih sama pukul 13 Kang Dero? Iya betul Bapak, karena saya ngawas sampai jam 12 Pak. Jadi jam 1 lagi ya, mohon izin ya. Iya, siap Kang. Siap, betul Baik Pak. teman-teman, ya teman-teman sekalian, pengumuman pertama bahwa untuk kegiatan besok kita mulai pukul 13 ya seperti hari ini. Dan kemudian untuk kegiatan hari ini dengan 2 materi ya. Pertama yang MPI, yang kedua tentang buletin sekolah. Mungkin Kang Dero yang MPI yang kita butuh videonya ya Kang Dero ya, karena tadi memang harus pelan-pelan ya Kang ya, karena banyak slide yang pindah, yang duplikat, yang membuat hyperlink dan sebagainya. Mungkin ini yang teman-teman tadi agak sedikit terdiam, terkesima dan berpikir. Siap. Nah, saya berharap yang terakhir yang berpikir Kang. Jadi bagaimana caranya, terutama Kang Jirman yang semangat ingin membuat nih. Siap, semangat Pak. Kalau Pak Jajang memang saya lihatin dari tadi matanya itu ke atas aja, berarti lagi ngeliatin layar gitu Kang. Oh iya, mantap. Ya. Tapi nggak apa-apa, alhamdulillah sudah ada perwakilan yang mengirim ke Kang Dero ya terkait materi hari ini. Itu teman-teman. Yang kedua tentang buletin. Mungkin kan kita juga di sekolah ada PPID, ya sebaiknya mungkin tim PPID bisa membuat buletin sekolah sehingga banyak memberikan informasi terutama kepada si kepo ya. Mungkin kalau nanti semua SMP negeri di Kota Bekasi mengirimkan laporan kegiatan sekolah dalam bentuk buletin ya Bu Sri ya, di PPID-nya mungkin lebih bagus karena ternyata sekolah membuat sebuah agenda kegiatan yang luar biasa. Betul, itu. dan gini, buletin itu bisa mendokumentasikan semua kegiatan sekolah itu secara otomatis terdokumentasi. Ya. Gitu. Kita nggak usah nyari-nyari. Ya itu aja. Jadi itu bisa ya. Oke, itu barangkali Bapak Ibu pertemuan hari ini terkait dengan pelatihan kita. Alhamdulillah sudah 2 materi hari ini kita ikuti dan kita bertambah wawasan bagaimana tentang membuat MPI yang bisa diterjemahkan dalam kegiatan-kegiatan entah membuat profil sekolah atau membuat job description kepada teman-teman kita, wakil kepala sekolah, kurikulum, tugasnya apa, tinggal dilihat di hyperlink. Kemudian yang kedua terkait dengan buletin sekolah, tadi sudah disampaikan, ini juga bisa bukan hanya siswa, sekolah pun mungkin bisa membuat dalam rangka memberikan informasi ke publish, terutama yang punya web sekolah bisa akan dicantumkan di web sekolah bahwa kita punya buletin sekolah yang agenda hariannya entah kepala sekolah melakukan observasi atau supervisi atau agenda budaya sekolah atau P5 dan sebagainya. Saya pikir banyak yang bisa dimasukkan. Mungkin itu Kang Dero ya yang kita lakukan hari ini. Terima kasih teman-teman. Mari kita tutup kegiatan ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirobbilalamin. Foto sama Bu Sri. Ya, Bu Sri yang foto dulu. Bu Sri yang